Halo semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pernah terjadi kepadaku dan kurasa ada juga yang pernah terjadi hal ini, yaitu ini opini aja, yaitu aku ingin bilang kalau kamu sayang kepada seseorang, tapi di sini kita kasih konteks orang tua ya. Karena aku rasa ini berlaku juga terhadap semua, tapi di sini kita kasih konteks orang tua. Kamu mungkin saat ini sayang sama orang tua kamu, tapi itu belum valid. Kenapa aku bilang gitu? Oke lah, saat ini kamu bisa kayak memberi mereka kayak dari gaji kamu dan sebagainya. Itu bukti sayang kamu dan kamu punya waktu untuk mereka. Tapi ada cara nguji, bukan cara, tapi maksudnya dari yang kurasakan ada proses di mana kamu sayang nih. Nanti kamu akan terjadi sesuatu yang buat kamu benci sama orang tua kamu, dan ketika kamu kembali lagi itu sayang yang sesungguhnya gitu. Karena begitu banyak ketika kamu terjadi sesuatu ke orang tua, entah itu berbeda prinsip, entah kamu anggap cita-cita kamu enggak diikuti, padahal bisa jadi enggak, tapi miskomunikasi aja, dan kamu nganggap orang tua kamu ya nggak peduli terhadap cita-citamu dan apapun prinsipmu, dan akhirnya kamu membencinya dan memutuskan untuk tidak punya hubungan lagi. Tapi kamu akan berdalih bahwa aku sayang, tapi kami kayak nggak bisa sama gitu, nggak bisa satu rumah, nggak bisa apa, karena berbeda prinsip. Padahal bagiku nggak gitu loh. Bisa aku sebutkan ada contoh-contoh kayak Deddy Corbuzier gitu, yang dimana dia pernah marah sama orang tuanya dan akhirnya kembali lagi, dan ya udah gitu, dan banyak contoh-contoh lain. Dan aku pun terjadi gitu. Aku pernah di posisi dimana ya aku marah aja sama orang tua aku, karena itu tadi, aku punya prinsip, aku punya kayak cita-cita yang ingin kujukan, tapi mereka nggak mendukung gitu. Tentu mereka bukan nggak mendukung, belakangan aku tahu mereka bukan nggak mendukung, tapi ada satu hal yang mereka ingin aku lakukan tapi nggak aku lakukan, yaitu aku sempat kuliah dan berhenti kuliah karena aku ingin mengejar cita-cita tadi. Dan itu yang buat mereka kesal gitu, karena terserah aku mau jadi apa ke depannya, yang pasti mereka ingin aku tuh menyelesaikan pendidikan aja dulu gitu, selesaikan dulu, habis itu terserah lah gitu, mau kok jadi apapun yang dalam pikiranmu, impianmu itu. Jadi setelah di masa aku membenci mereka, benci kali gitu kan, karena itu tadi di masa yang aku marah kali sama mereka karena mereka nggak mendukung impianku, padahal bukan nggak mendukung ya, yang kayak aku bilang tadi. Dan akhirnya aku lambat laun berpikir kayaknya ini nggak bisa kayak gini, dan akhirnya ketemu titik ngobrol. Dan ya kayak gitu, mereka bukan nggak mendukung gitu, ya terserah, tapi ya selesaikan dulu. Dan syukurnya aku punya orang tua yang luar biasa gitu, dan aku yakin semua orang tua tuh kayak gitu. Maksudnya gini, gimana ya nyebutkannya, orang tua itu gimana pun kamu marah sama mereka, mereka nggak akan marah, serius. Mereka nggak akan marah. Mereka akan menunggumu walaupun mereka ada rasa sedih dan sebagainya. Mereka akan menunggumu kalau kamu aja pulang, nggak perlu minta maaf, nggak perlu minta maaf, pulang aja gitu, memperbaiki itu dan melonggarkan sedikit skrupmu itu, bam, selesai masalah gitu. Jadi, dan setelah dari masa dimana aku sangat marah dan akhirnya aku memutuskan untuk memperbaiki itu semua, dan di situ rasa sayang itu udah sangat solid gitu, udah nggak terbantahkan lagi, dimana ya aku udah menjadi orang yang berbeda gitu. Dan di momen itu, percayalah, kau akan menyebut orang tuamu adalah orang tua yang terbaik. Kalau saat ini mungkin kalau kau belum
merasakan hal itu, ya akan sayang dan mungkin kok akan marah gitu. Di momen aku yang sekarang, apapun yang orang tua aku lakukan, mau itu nggak gimana ya, nggak seprinsip dengan aku dan sebagainya, aku udah nggak marah lagi, aku udah biasa aja ya. Ya itu memang gitu mereka gitu, maksudnya mereka punya pemahaman di masa mereka. Bayangkan, anggaplah kayak ayahku yang hidup dari dia lahir tahun 65 ya, 65. Jadi pengalaman dia dan apa yang dia tahu terakumulasi sampai sekarang gitu. Masalahnya kan terlalu banyak pengalaman lama gitu, sedangkan kita tuh orang baru, dimana ya kita nggak bisa menyamakan gitu, kita nggak bisa memaksakan bahwa hidup itu harus gini gitu, sedangkan mereka udah melalui hidup itu begitu lama gitu, dan pengalaman mereka tuh pengalaman lama, dimana ya tugas kita terima aja gitu, terima aja udah, nggak usah diperdebatkan gitu. Yang penting kalau apapun yang kamu kejar, lakukan aja, lakukan. nggak nggak perlu butuh dukungan mereka juga, nggak masalah. Yang penting apa yang mereka inginkan kamu wujudkan gitu. Maksudnya contoh gini, contoh kayak orang tuaku ya, mereka hanya ingin aku selesaikan aja pendidikanku, setelah itu aku mau jadi apapun terserah, kata gitu. Aku butuh apapun mereka siap gitu. Dalam konteks siap, contoh nanti ketika aku gagal mewujudkan apa yang ingin kuimpikan, dan pada akhirnya aku kembali dan kayak minta bantuan mereka, mereka akan siap membantu gitu. Jadi tapi selesaikan itu dulu, kayak pendidikan gitu. Mereka nggak akan maksa kamu, misal harus jadi ini, harus jadi pegawai bank, harus jadi pengacara, harus jadi dokter gitu. Enggak juga gitu. Kuncinya selesaikan aja dulu yang mereka inginkan. Tapi biasa orang tua tuh nggak minta banyak, yang ku tahu ya. Yang ku tahu orang tua tuh nggak minta banyak. Kalau dia sanggup membiayai kamu sekolah, pasti yang diinginkan kamu tuh menyelesaikan pendidikan. Setelah itu ya terserah, kau yang punya hidup gitu. Kau yang punya hidup. Umumnya kayak gitu. Tapi kamu nggak harus juga membenci orang tuamu dulu baru menyayangi. Kayak aku bilang tadi, kita awalnya udah menyayangi nih, udah sangat menyayangi orang tua kita. Tentu kita ingin membahagiakan mereka, mengatakan kepada mereka ketika kita udah sukses, kita pengen bilang udah lama ya gitu, nggak usah kerja lagi gitu, udah biar aku aja. Semua orang pengen bilang gitu. Dari semua orang yang aku ajak ngobrol yang belum lagi proses menuju kesuksesannya, semuanya bilang gitu, pengen mengucapkan hal yang sama, tapi keadaannya belum berpihak pada mereka, mereka belum ketemu dengan waktu mereka, dan ya udah gitu, dia lagi berproses. Tuh orang tua juga nggak yang muluk-muluk, yang ku tahu gitu ya, tapi nggak tahu lah kalau orang tua berbeda. Jadi selama aku di masa dimana aku sangat marah sampai nggak ada menghubungi mereka, ya mereka kayak bukan cuek, tapi mereka kayak membiarkan dulu sampai aku akhirnya tahu bahwa hidup itu gimana, tapi mereka mempersiapkan. Jadi kalau akhirnya pada akhirnya aku itu tetap nggak berniat kuliah gitu kan, mereka udah nyiapkan dana pendidikan untukku. Ya kayak mereka udah mempersiapkan gimana supaya aku punya gelar, entah dengan cara apapun itu, karena mereka tahu ini bakal kubutuhkan. Kalaupun pada akhirnya ke depan nggak kubutuhkan, setidaknya mereka udah persiapkan gitu. Nah, mereka udah persiapkan. Belum lagi yang harus kita tahu, orang tua itu yang merawat kita dari kecil. Dia udah tahu watak kita dari kecil itu gimana gitu, kita tuh hobinya apa gitu, dan kita tuh istilahnya mereka udah punya gambaran dengan watak kita yang dari kecil itu, ini bakal kesini gitu. Ini dari contoh aku tuh dari kecil watakku keras gitu, dan aku suka ngomong dan menentang sistem gitu. Jadi mereka udah beranggapan kayak aku tuh pasti ada arah-arah kayak, mungkin dalam impian mereka tuh mereka udah tahu ini pasti, ini bukan pasti tapi ada peluang untuk aku kayak jadi aparat atau pejabat negara gitu. Jadi mereka mempersiapkan itu karena mereka melihat. Tapi ada anak-anak, contoh kami 4 bersaudara, nggak semuanya diperlakukan seperti itu, cuman aku gitu. Kakakku itu nggak diperlakukan itu karena mereka tahu orangnya nggak kayak gitu. 2 adikku itu berbeda gitu.
mereka nggak diperlakukan seperti aku. Kayak ya memang aku itu secara tidak langsung mereka udah tahu, jadi mereka udah tahu nempanya tuh harus kemana gitu. Sedangkan adikku mereka pun tahu mereka harus ngarahkannya kemana gitu. Belum tentu benar, tapi mana ada kita yang tahu masa depan kita gimana. Tapi tugas mereka hanya mempersiapkan, memberikan peluang sebanyak-banyak untuk kita dengan salah satu cara pendidikan. Jadi untuk kamu yang saat ini lagi proses di mana yang aku bilang sayang, dia itu membenci, dia itu kembali. Kalau kamu masih di posisi yang membenci tadi atau masih marah, ya coba pikirkan lagi. Aku tahu orang tuaku mungkin nggak seperti orang tuamu, tapi ya pikirkan lagi lah. Mungkin kalau kau kembali, kau akan tahu bahwa yang kau pikirkan itu nggak seperti yang terjadi gitu. Oke, sampai di sini dulu, nggak usah banyak panjang. Yang penting bisa buat video setiap hari. Dah.